إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقراباته وذريته أجمعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حاجي وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Sayyidi wa Sayyidil Imam Syekh Muhammad Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sayyid Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani li arwahi ahli sanadina al-muttasil ilayhim wa khususan ila ruhi Sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zainal bin Abdul arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi manallahu al-karim yatakashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'ali darajati mil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'aribihim wa karamatihim nas'aluka ya rabbi barakatihim wa karamatihim ishfi amradana zahiriyah wal batiniyah wa asqamana wa ilalana wa uja'ana shifaan ajilan la yughadiru saqaman wa la alaman rasahi ajasadana wa nawir qulubana binuri ma'arifatika wa sallimna wa ahla baitina wa auladana zarriyatina min afatid dunya wa fitaniha wa balaiha wa wabaiha wa masaibi wa syarrid dunya wa syarril akhirah warzuqna wa iyahum rizqan wasi'an halalan tayyiban mutayyiban mubarakan min ghairi qasdin wala da'bin wala masyaqq wa min haytsu la yahtasib waj'alna wa iyahum min ibadika as-salihin wa min al-ulama'il amilin wa min awliyaikal muttaqin wa min ahli al-jannatil firdausin na'im wa min ahli an-nazar ila wajhikal karim bi sirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullah nuruz zalam wa la'alla hadzal haditsa sahha inda ahli al-haqiqati bi tariqil qasbi wa la'alla hadzal haditsa barangkali ini hadis yang bunyi hadis itu bahwa Rasulullah meminta kepada Tuhan agar dihidupkan kembali kedua ibu bapak beliau
Lalu permintaan itu dikabul oleh Allah. Hiduplah kedua ibu bapa Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, berikut meninggal dunia kembali. Nah, hadis itu sahih inda ahlil hakikati, menurut para orang-orang yang ahli hakikat. Sedangkan orang-orang ahli hadis mengatakan hadis itu adalah dhaif. Paham alhamdulillah? Hadis yang disebutkan yang lewat yaitu riwayat Urwah dari Aisyah, hadis itu sahih menurut orang ahli hakikat. Mereka mengatakan sahih bitarikil kasyfi, dengan jalan kasyaf. Sedangkan menurut ulama ahlul hadis, hadis itu dhaif menurut keilmuan hadis, atau bahasa kerennya menurut metodologi. Paham tak? Jalannya orang ahli hadis bahwa hadis itu dhaif. Nah, terus terserah kita aja mau percaya yang mana, itu terserah kita. Kita sebagai penganut ahlu sunnah wal jamaah, sebagai bukti cinta kepada Rasulullah, percaya dan meyakini bahwa kedua ibu bapak Nabi itu selamat. Kedua ibu bapak Nabi itu masuk surga. Kadang alih-alih keterangannya gampang, nang lewat sudah dijelaskan dalil-dalilnya. Nah, kama asyara ilaihi ba'duhum, kama sebagaimana mengisyarat kepadanya ba'duhum oleh sebagian ulama. Ada sebagian ulama mengisyarat, membikin syair begini: aikantu anna aban nabiyyi wa ummahu ahyahumar rabbul karimul bari hatta lahu syahida bisidqi risalatin saddiq fatilka karamatul mukhtari hadzal hadis wa may yaqulu bi dha'fihi fa huwa dha'ifu 'anil haqiqati 'ari. Gitu lah, ini ungkapkan ulama kita ahlu sunnah wal jamaah. Aikantu, aku yakin, anna aban nabiyya wa ummahu, bahwa abah bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Abdi Manaf, wa ummahu, dan ibu beliau yang bernama Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah atau Az-Zuhri. Nah, keduanya itu aku yakin ahyahumar rabbul karimul bari, telah menghidupkan kembali akan keduanya itu oleh Tuhan yang maha pemurah, yang maha pencipta. Aku yakin kedua ibu bapak Nabi ini dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala setelah mereka itu hidup, hatta lahu syahida bisidqi risalatin, sehingga lahu bagi Rasulullah syahida, bersaksi keduanya atau bersyahadat keduanya, bisidqi risalatin, dengan kebenaran kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin banget Allah Ta'ala maha kuasa, Allah Ta'ala cinta kepada Rasulullah, kedua orang tua Nabi dihidupkan kembali lalu bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Ujar ibunda Nabi yang bernama Aminah Az-Zuhriyah, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah.
Itu setelah itu diwafatkan kembali, meninggal kembali. Beiman lah, beiman. Nah, saddiq, benarkan olehmu. Jangan ragu engkau. Jangan ragu bahwa kedua ibu bapak Nabi itu selamat. Kedua ibu bapak Nabi itu min ahlil jannah, ahlu surga. Saddiq, benarkan oleh. Jangan engkau membenarkan pendapat orang yang mengatakan kedua ibunda Nabi, ibu bapak Nabi itu masuk neraka. Jangan ikut. Fatilka karamatul mukhtari, maka yang demikian itu mukjizat karamah kemuliaan Rasulullah. Rasulullah minta lawan Allah agar kedua orang tua Nabi dihidupkan, hidup, bersyahadat, beriman. Fahuma yaqinan najiyani, yakin kedua ibu bapak Nabi itu selamat. Wa may yaqul bi khilafina faqad dhalla ba'ida. Orang yang mengatakan bahwa kedua ibu bapak Nabi itu ahli neraka, kedua ibu bapak Nabi itu celaka, itu orang sesat. Kadang alih jauh dari kebenaran. Walaupun hadzal hadisu, ini hadis yang menjelaskan bahwa ibunda Nabi, bapak Nabi atau kedua ibu bapak Nabi dihidupkan Allah, bersyahadat lalu mati lagi. Itu hadis. Wa may yaqul bi dha'fihi, orang yang mengatakan dhaif, bahwa dhaif, maka itu orang lemah iman. Anil hakikati ari, sunyi, kosong pengetahuannya tentang ilmu hakikat. Lah itu orang ramadai kosong ilmunya dari ilmu hakikat, ilmu syariat semata, metodologi hadis semata. Lah, nah sudah mantap, sudahlah rahmatlah, yakin sudah keterangan ini, yakin. Kita bisa berargumentasi kepada orang-orang yang mengatakan, kita sudah yakin, kita bisa menolak pendapat-pendapat orang, pemikiran orang yang mengatakan kedua ibu bapak Nabi itu masuk neraka. Ditolak oleh dalil yang sudah dijelaskan. Berikut qauluhu az-Zuhriyah, Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa ummuhu apa? Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manaf bin Yantasib wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah. Nah, sekarang ibunda Nabi lagi. Cerita tentang bapak Rasulullah sudah, bahwa bapak Rasulullah itu bernama Abdullah. Abdullah ini bin Abdul Muttalib, anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini anak Hashim. Hashim ini anak Abdul Manaf. Sampai ke sini wajib hafal. Sekali lagi, sampai ke Abdul Manaf wajib hafal. Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manaf bin Yantasib, itu bapak Nabi. Kemudian ibu Rasulullah, wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah, ya kah? Ibu Rasulullah itu bernama Aminah. Aminah binti Wahab. Nah, namun Aminah ini Az-Zuhriyah, disebut Zuhriyah. Apa Zuhriyah? Kadang Aminah itu disebut Ar-Ridho. Ya kalah? Ya kah? Ya kah? Hamalat bi azkal anbiya, hamalat bi azkal
كالأنبياء نسبا وامناها كريم بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا. Dalam syair ini disebut Aminah Ar-Ridha. Nyala. Busyraki Aminah Ar-Ridha bi Muhammadin Karim. Nah, jadi ibunda Nabi Aminah, tapi di belakangnya kadang disebut Aminah Ar-Ridha. Ibunda Nabi nama beliau adalah Aminah, tapi kadang-kadang ujungnya disebut Aminataz Zuhriyah. Kenapa ibunda Nabi disebut Zuhriyah? Emang siapa Zuhriyah itu? Mansubatun li Zuhrah bidamizai Zuhrata wa sukunilha ismu rajulin ala sawab. Itu Zuhrah sebenarnya nisbah terhadap Zuhrah. Zuhrah itu bukan nama perempuan. Ini nama laki-laki. Jadi akhta'a man ja'alahu isma imra'atin. Salah. Orang yang menjadikan Zuhrah itu nama perempuan. Sebenarnya Zuhrah itu nama laki-laki. Siapa Zuhrah? Zuhrah itu jaddusani li Aminah. Kakinya yang kedua dari Aminah ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Zuhrah itu Zuhriyah. Zuhriyah itu punya Aminah Zuhriyah. Maksud Zuhriyah ini adalah Aminah cucunya Zuhrah. Untuk As-Sa'diyah. Kemudian Sa'diyah. Siapa Sa'diyah? Sa'diyah adalah Halimah Sa'diyah. Ya kah? Wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah arda'ahu Halimatus Sa'diyah. Ibunda Nabi adalah Aminah Zuhriyah. Yang menyusui baginda Nabi kecil adalah Halimah As-Sa'diyah. Siapa Halimah? Sudah dijelaskan semalam. Halimah itu adalah Halimah bin Abi Zu'aib Abdullah ibnul Haras As-Sa'diyah. Dibuliki lagi. Rasulullah lahir subuh Senin Qubailil Fajri 12 Rabiul Awal, beriringan masuknya sembahyang subuh. Kemudian ibunda Nabi yang bernama Aminah Az-Zuhriyah, Aminah Ar-Ridha, menyusui bayi yang bernama Muhammad ini. Baginda Nabi ini hanya 3 hari. Paham? Hanya 3 hari. Kok kenapa hanya 3 hari? Karena adat kebiasaan orang Arab itu tidak menyusui anak. Berikut Rasulullah kecil disusui beberapa hari yang sedikit oleh siapa? Suwaibah. Siapa Suwaibah? Suwaibah adalah budak sahaya perempuannya Abu Lahab yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Saking gembiranya Abu Lahab mendengar Nabi Muhammad dilahirkan, lalu dimerdekakanlah Suwaibah ini. Saking gembiranya Abu Lahab, maka kegembiraan Abu Lahab itu diganjar oleh Allah, dibalas oleh Allah. Setiap malam Senin Abu Lahab mendapat syafaat Rasulullah.
Kemudian Suwaibah menyusui Rasulullah. Ayo kamu kada gampangan bujur aja budak merdeka tapi nyusui Nabi. Berarti Suwaibah ibu susuan Nabi sekalipun hanya beberapa hari. Nah setelah Suwaibah yang menyusui Muhammad kecil, yang menyusui Rasulullah itu adalah Halimah. Fasuwaibatun min ba'diha fahalimatun nalat minallahi sa'adata kullaha. Fasuwaibatun min ba'diha fahalimatun nalat minallahi sa'adata kullaha. Suwaibah dulu menyusui Muhammad kecil, beberapa hari yang sedikit baru Halimah. Halimah lah yang menyusui. Halimah binti Abi Zu'aib Ibnul Haras As-Sa'diyah. Nah, Halimah itu Sa'diyah. Apa itu Sa'diyah? Oh, Sa'diyah itu adalah bipat hisin al-muhmalah sa, sukuni lain muhmalah Sa'diyah wa syaddil musannad ba tasdid ya-nya Sa'diyah tahta al-mansubah ila Sa'ad bin Bakar. Sa'diyah ini nama suku, sukunya Halimah, tokohnya adalah Sa'ad bin Abi Bakar. Sa'ad bin Abi Bakar ini punya keturunan jadi suku, maka orang-orang yang keturunan Sa'ad bin Abi Bakar ini disebut suku Sa'diyah. Maka dari suku Sa'diyah Halimah As-Sa'diyah inilah yang beruntung menyusui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyusui jadi ibunda susu oleh Rasulullah. Maulah masuk neraka rahmat. Kada harapan masuk neraka. Beruntung. Nalat minallahi sa'adata kullaha. Halimah semasa menyusui Rasulullah diberikan Allah keberkahan dalam semua hal. Keberkahan dalam rumah tangga, keberkahan hidup, keberkahan ekonomi, keberkahan yang lain-lainnya. Bukan hanya keberkahan tetapi sa'adah, kebahagiaan. Bahagia. Bukan hanya keberkahan dan kebahagiaan, bahkan sa'adah, keberuntungan hidup dunia dan akhirat. Tapi Pak, memang sudah dipilih Allah ya, kalau siapapun hendak menyusui Rasulullah, Nabi kada mau. Syukur. Arda'ahu summa i'lam anna al-fi'la illam yafsil bainahu wa bain fa'iz zahir agi ta'nis wajaba ta'nis yadullu ala ta'nisil fa'il wa in fussila bainahuma bi ghairi illa jaza ta'nisuhu wa adamuhu lakin al-hasan ta'nisuhu. Arda'ahu Halimatus Sa'diyah, boleh muzakkar boleh muannas, aturan arda'at salah. Arda'athu Halimatus Sa'diyah, tapi ada bahasan rahwatai ilmu nahunya. Kan arda'ahu muzakkar kan? Muzakkar. Halimah muannas kah? Aturan arda'at kalau, tapi dibahas di sini boleh muzakkar boleh muannas. Tetapi arkin al-ahsanu ta'nisu nang paling bagus muannas Bang. Cuma karena syair arda'ahu, aturan arda'athu Halimatus Sa'diyah. Lalu menyusui akan Rasulullah oleh perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Selebihnya pembahasan nahunya. Amma bihazil manzuh ta'al tazni wazan Ibnu Malik atau ta'nisin dalil madhi idza kana li unsa ka'abad hindul adza wa qad yubihul faslu tarkat ta'ifi nahwi atal qadi bintul waqifi. Habis. Kemudian
mauliduhu bimakkatal aminah wafatuhu bi Thaibata al-Madinah. Mauliduhu tempat kelahiran Nabi di Makkah, di Makkah al-Aminah, yang sekarang masih ada tempatnya maktab. Wah, ini jadi maktab, ada tempat rumah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada jauh dari Masjidil Haram. Makkah itu Al-Aminah. Ai wafatuhu, dan wafatnya Rasulullah, meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bi Thaibatul Madinah, dengan kota di kota yang Thaib yang baik, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Ay yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas setiap orang yang mukallaf balik dan berakal, laki-laki bini-bini yang balik dan berakal Islam, wajib ayat takidah meyakini anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah itu wulida bi Makkah, dilahirkan di Mekah. Sudah tadi dijelaskan lah. Wa ursila fiha, dan diangkat menjadi rasul di Mekah juga setelah beliau umur 40 tahun, menerima wahyu setelah beliau bertahanus, beuzlah, bakhalwat di Gua Hira selama 40 hari. Setelah 40 hari Nabi berada di Gua Hira. Di Gua Hira itu lalu Jibril datang. Jibril datang membawa wahyu dari Allah. Wahyu yang pertama yang diberikan, yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan wahyu tersebut maka Rasulullah resmi menjadi seorang nabinya Allah, menjadi seorang rasulnya Allah setelah dapat perintah menyampaikan. Umur Nabi saat itu adalah berumur 40 tahun. Maka menjadi sebuah telahan, menjadi sebuah kajian. Kenapa Rasulullah itu diangkat menjadi nabi dan rasul umur 40 tahun? Ada apa dengan umur 40 tahun? Para ulama menelaah, mengkaji rahmatai, lalu disimpulkan, orang kalau umur di bawah 40 tahun sekalipun pintar, jiwanya belum mantap. Makanya orang yang jadi presiden atau wakil presiden yang bagusnya jangan kurang daripada 40 tahun. Jangan kurang. Minimal 40 tahun. Kenapa? Karena Nabi diangkat menjadi Rasul 40 tahun. Dan Nabi-Nabi yang lain 40 tahun. Sekalipun ada Nabi dan Rasul yang umur kurang dari 40 tahun, diantaranya adalah Nabiullah Yahya, kemudian Nabiullah Isa alaihissalam. Tapi yang lain-lainnya diangkat oleh Allah menjadi Rasul umur 40 tahun. Kenapa? Ulama menelaah, para ulama mengkaji ada apa dengan umur 40 tahun. Lalu pahamannya begini, salah satunya, ketika orang berumur 40 tahun jiwanya itu matang. Ketika orang berumur 40 tahun jiwanya itu mantap. Kenapa? Karena Nabi bersabda. Arti mantap itu rahmatnya satu, kada kawan digoyahkan. Dia sudah punya ketetapan dalam bersikap, kada terombang-ambing. Rasulullah bersabda, man jawaza umruhu arba'ina sanata. Orang yang umurnya 40 tahun bahkan lewat sebulan apa. Tapi ternyata walam yaglibhu khairuhu ala syarrihi.
tidak bisa mengalahkan kebaikan akan keburukannya, maksudnya tetap berbuat jelek, tetap berbuat buruk, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka bersiaplah untuk masuk neraka. Artinya apa? Orang yang sudah berumur 40 tahun sifatnya itu sulit berubah. Sifatnya itu sulit berubah. Kalau orang lah ingatakan, kalau orang sudah umur 40 tahun subuh masih lauyur, umur sudah 40 tahun kok sifatnya begini-begini sampai mati begitu. Kenapa? Itu sudah jadi ketetapan. Hanya sulit. Nah itulah 40 tahun, orang yang umur 40 tahun sekalipun pintar lah, sudah 40 tahun jiwanya mantap. Bila orang kebanyakan orang bila umurnya kurang dari 40 tahun sekalipun cerdas, sekalipun pintar, tapi dia tidak dalam hal kejiwaan, dalam hal psikologis, dalam hal pengendalian diri, dalam hal hati kada mantap. Jadi satu, dia mudah emosional, dia mudah berubah, dia mudah terpengaruh karena umurnya kurang daripada 40 tahun. Makanya dilihat-lihat aja Ramadhan. Orang udah alim tak kundi dulu umurnya berapa? Menyer umurnya 20 aja. Kita lihat ya. Alim tapi ternyata jiwanya kada matang. Ada kekanak-kanakannya, kadang emosionalnya, kada terkontrol, kadang begini, kadang begitu. Kenapa? Karena jiwanya belum mantap. Hanya kau rajin rawatnya biasa jawab, biasalah orang anum. Jawabannya gitu aja. Kayak apa? Biasalah orang anum. Orang anum itu artinya darah muda. Darah muda itu semangat, mantap, rawatnya. Lalu emosionalnya tinggi, ini dan itu. Itulah orang anum. Kadang-kadang kelajuan. Ternyata terjadi. Oh, nanti ini anum masih. Makanya rahmatai sebagian ulama kada mau mengajar, kada mau dakwah kecuali setelah umur 40 tahun supaya mantap emosionalnya. Tapi itu bukan sebuah keharusan, kadang itu hanya menjadi sebuah sikap pribadi. Cuman secara umum apabila orang sudah berumur 40 tahun, maka orang itu jiwanya sudah tetap, jiwanya sudah mantap, jiwanya sudah kokoh, kematang sudah. Ibarat baik matang, ibarat buruk matang, keburukannya ya tetap gitu. Nah ketika umurnya kurang dari 40 tahun, kayak lagi sekalipun cerdas tapi jiwanya tidak matang, jiwanya lemah, jiwanya tidak kokoh, sehingga mudah emosional, mudah terpengaruh, mudah berubah dan sebagainya. Kenapa? Karena jiwanya belum mantap. Itu bagian daripada rahasia kenapa Rasulullah itu diangkat menjadi nabi dan rasul berumur 40 tahun. Wa tuwfiya bil Madinati wa dufina fiha, dan Nabi wafat di kota Madinah, dikuburkan di Madinah, ditanam di Madinah. Itulah rahmatai menjadi pelajaran bagi kita, bagi ulama fikih, menjadi pahaman bahwa seseorang itu di mana meninggal sebaiknya di situ dikuburkan. Pahamlah? Coba ada dua pemahaman rahmat. Seseorang itu di mana kampung dia meninggal, hendaknya di kampung itulah dia dikuburkan.
Rasulullah itu kan lahir di Mekah, keluarga di Mekah, meninggal di Madinah, tapi Rasulullah tidak dipulangkan ke Mekah. Paham? Nabi dikuburkan di Madinah. Satu. Yang kedua, yang lebih baik lagi, seseorang itu di mana tempat dia meninggal, di tempat itulah dia dikuburkan. Nabi Ibrahim meninggal di satu tempat, di situ dikuburkan. Nabi Sulaiman meninggal di kursi kerajaan, di tempat kursi itu dikuburkan. Sekarang Rasulullah meninggal di mana, Rahmat? Rasulullah itu meninggal di kamar Sidin, di kamar rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka kubur Rasulullah sekarang itu, Rasulullah itu dikubur di kamar itu, di kamar Nabi meninggal. Paham? Rahmat? Bukan hanya kampung, tetapi tempat beliau meninggal di situ. Jakanya aku Rahmat ini mati di sini, nah ini di sini dikubur bagus. Di mana tempatnya meninggal, di situ yang bagus dikubur. Lah Rasulullah Sidin orang Makkah, pindah ke Madinah, meninggal di Madinah, tidak dipulangkan ke Mekah. Satu. Itu paling kada begini. Di kampungnya barang. Yang lebih baik Nabi meninggal di Madinah di dalam kamar, maka di kamar itu juga Nabi dikuburkan. Yang sekarang ini menjadi wilayah pemakaman Rasulullah di dalam Masjidil Haram. Dulu Masjid Nabawi, dulu itu di luar. Paham, Rahmat? Dulu di luar masjid, sekarang dimasukkan ke dalam Masjid Nabawi. Habis. Kemudian Al-Aminah, Thaibatal, Makkah itu Al-Aminah. Nah, Makkah itu aman. Apa yang dimaksud Makkah itu aman? Ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Nget situ aja dulu. Al-Fatihah.